ANS merupakan salah satu perusahaan otobis terbesar di Sumatera. Bis yang identik dengan livery warna biru ini telah menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Dan ternyata ada kisah inspiratif di balik kejayaan ANS saat ini. Seperti apakah profil dan sejarahnya? Mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. ANS didirikan oleh Bapak Haji Anas Sutan Djamaris, berdiri pada tahun 1964 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kantor pusat berada di Jalan Khotib Sulaiman nomor 101 Padang, Sumatera Barat, dan memiliki kantor cabang di Jalan Pemuda nomor 288 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Wilayah layanan meliputi area Jawa dan Sumatera. Rute terpendek dari ANS yaitu di trayek Lubuk Basung Bukit Tinggi Padang, sedangkan rute terpanjang yaitu di trayek Lubuk Basung Bandung. Kelas layanan yang dimiliki yaitu kelas ekonomi, bisnis, eksekutif, dan royal eksekutif. Perusahaan induk dari ANS yaitu PT Anas Nasional Sejahtera, dan CEO saat ini dipegang oleh William Anas yang merupakan putra dari Bapak Anas Sutan Djamaris. Mengulas tentang sejarah ANS tidak bisa terlepas dari kegigihan sang pendiri, yaitu Bapak Haji Anas. Beliau merupakan putra daerah Balingka Agam, Sumatera Barat. Haji Anas merupakan anak bungsu dari dua bersaudara yang berasal dari latar belakang keluarga dengan ekonomi pas-pasan. Kehidupan masa kecilnya yang sulit membuat beliau harus banting tulang mencari nafkah sejak usia belasan tahun, dengan menjadi pedagang asongan yang keliling dari rumah ke rumah hingga turun ke jalanan adalah kegiatan yang beliau tempuh hari-harinya. Haji Anas kemudian beralih menjadi penjual rokok. Tak disangka bisnis rokok yang digelutinya ternyata laku keras. Dan hasil dari penjualan rokok itu kemudian dibelikannya beberapa truk. Truk itu kemudian beliau manfaatkan sebagai alat penyokong distribusi rokok yang beliau jual. Aktivitas distribusi rokok Haji Anas bahkan sampai ke Medan, hingga beliau menambah beberapa unit armada truknya. Dari bisnisnya sebagai distributor rokok, beliau menyisihkan penghasilannya untuk mengembangkan usaha baru. Lalu pada tahun 1964 membuka usaha transportasi menggunakan bis kecil yang melayani trayek perjalanan Padang Bukit Tinggi. Usaha transportasi ini beliau beri nama Panca Bakti. Nah, usaha inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya PT ANS. Usaha transportasinya pun mengalami perkembangan yang membuat Haji Anas mulai berinovasi untuk membuka trayek antar kota antar provinsi. Tepatnya pada tahun 1972 membuka trayek akapnya dengan rute dari Sumatera Barat hingga ke Jakarta. Dan sejak saat itu perusahaannya pun terus berkembang dengan sangat pesat. Haji Anas juga mengganti nama perusahaannya menjadi ANS, yakni singkatan dari aman, nyaman, selamat sampai tujuan. Ekspansi layanan trayeknya terus berlanjut dengan membuka berbagai rute baru, mulai dari Jakarta Surabaya, Jakarta Medan, Jakarta Aceh, hingga Aceh Bali. Dan sempat menjadi salah satu PO dengan jangkauan trayek terjauh di Indonesia. Namun harus disayangkan karena jarak tempuh yang terlalu jauh, trayeknya ke Pulau Dewata pun harus dinonaktifkan. Tapi berkat manajemen yang bagus, ANS masih bertahan dan terus mengalami perkembangan. Hingga pada tahun 2015, PO ANS yang semula merupakan singkatan aman, nyaman, sampai tujuan telah berganti menjadi PT Anas Nasional Sejahtera.
Penggantian dilakukan seiring dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan PO menjadi sebuah PT. Hingga kini, nama dari ANS masih terus bergema dan menjadi salah satu perusahaan otobus terbesar di Sumatera Barat, hingga menjadi andalan masyarakat untuk berpergian ke daerah lain di Pulau Sumatera, bahkan ke Pulau Jawa. Kabar duka pun datang pada tanggal 11 Maret 2022, di mana Haji Anas tutup usia di Rumah Sakit Hermina Padang dengan usia 88 tahun. Semoga wafatnya beliau husnul khotimah. Amin. Kepergian beliau meninggalkan sebuah legasi bagi masyarakat Sumatera Barat, yaitu sebuah transportasi yang aman dan nyaman, di mana kehadirannya memberikan manfaat dan berjasa bagi para perantau untuk berpergian ke daerah lain di Pulau Jawa. Kini kiprah perjuangan PT ANS dilanjutkan oleh putra almarhum Haji Anas, yaitu William Anas. Kejayaan ANS saat ini tentunya berkat peran dari almarhum Haji Anas yang tak pernah lelah untuk terus berjuang. Dari yang awalnya hanya seorang pedagang asongan, dengan penuh kesabaran dan kegigihan, beliau mampu membuktikan bahwa sebuah kesuksesan akan berpihak pada orang yang mau berusaha dan terus berjuang. Dari beliau kita belajar bahwa ketekunan membuat yang mustahil menjadi mungkin, yang mungkin menjadi kemungkinan besar, dan kemungkinan besar menjadi kenyataan. Oke, dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.